Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semangat selalu untuk belajarnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ji'ni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sudah siap ya belajarnya? Kita lanjut pembelajarannya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5 subtema 1 pembelajaran 5 sampai 6 bersama Ibu Vivi Ayenia. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha. Yang kedua, menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Sekarang, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Kita akan melanjutkan lagi kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu mengenai kerajaan Majapahit. Sekarang kita akan membahas mengenai kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Puncak dari kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa antara 1350 Masehi hingga 1389 Masehi dengan Mahapati yaitu Gajah Mada. Nah, di daerah kekuasaan Hayam Wuruk ini berhasil menaklukkan Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumanisik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Nah, atau hampir seluruh Nusantara dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Ini merupakan bukti salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit, yaitu Candi Penataran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Mahapati Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat, serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tanda menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah keberhasilan menaklukkan Keta dan Sedang. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu bahwa ia tidak akan memakan buah pelapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Terakhir, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Setelah Ibu membacakan mengenai Mahapati Gajah Mada, selanjutnya kalian coba ceritakan sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya. Tulislah kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada.
Ini merupakan isi dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Ini merupakan kompleks Candi Penataran, yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tinggi 4,7 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras tersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Ayo kita cari tahu. Tahukah kalian siapa ini? Ya, ini merupakan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa hingga disebut Perang Jawa. Nah, selanjutnya coba kalian buat sebanyak-banyaknya pertanyaan minimal 5 mengenai Pangeran Diponegoro. Sekarang kita akan membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Di sini nama tokohnya siapa, perilaku yang pantas ditiru, perjuangan yang dilakukan, dan daerah asalnya. Nah, ini peta pikirannya yang telah Ibu buat. Nah, nama tokohnya yaitu Pangeran Diponegoro, perilaku yang patut ditirunya yaitu berani dan pantang menyerah, daerah asalnya yaitu Yogyakarta, dan perjuangan yang dilakukannya adalah perang melawan penjajah. Nah, sangat hebat bukan Pangeran Diponegoro ini? Kalian sebisa mungkin ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Sekian pembelajaran untuk hari ini, adapun tugasnya yaitu kerjakan halaman 39 dan 47. Yang 39 ini kerjakan mengenai Gajah Mada, dan halaman 47 itu buat pertanyaan mengenai Pangeran Diponegoro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.